Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Dan tema kali ini aku akan membacakan tentang bagaimana perasaan dia, orang yang kamu fokuskan terhadapmu hari ini di tanggal 15 Juli 2023. Jadi kalian boleh fokuskan dianya siapa. Dan kalian boleh sebutkan namanya di dalam hati ya, bagaimana bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, 15 Juli 2023. Ada Six of Pentacles reverse, kemudian Hermit, kemudian King of Swords, kemudian The Emperor reverse, kemudian Temperance reverse, and Ten of Pentacles juga reverse. Oke. Oke. Ya, ini ya. Ya, aku lihat ini dari kalian ya. Dari orang ini ya, dari orang ini. Ya, orang yang kalian fokuskan ini itu bukan mungkin, tapi memang orang ini tuh apa ya? Tidak menghargai apa yang kalian berikan pada mereka. Jadi begini, dalam hubungan ini nih nggak stabil. Hubungan ini ataupun orang ini hanya memanfaatkan saja kamu ya, hanya memanfaatkan kamu. Dia tidak melihat keikhlasan kamu, ketulusan dari kamu mencintai dia, dan dia di sini mungkin sering mempermainkan kamu, sering mengkhianati kamu di sini. Intinya orang ini tuh tidak menghargaimu ya, melukai hatimu ya, mengkhianatimu di sini, mungkin menghadirkan orang lain di sini ya. Intinya orang ini tuh tidak memandangmu gitu ya. Tidak memandangmu, tidak menghargaimu. Sehingganya salah satu dari kalian itu memilih untuk pergi karena sudah terlalu sakit, karena sudah terlalu lelah, sudah terlalu kecewa dengan perlakuan dia di sini ya. Aku rasa mungkin juga dia orangnya kasar ya, entah itu secara verbal, entah secara fisik, secara emosional. Dia juga mungkin bermain apa tuh, kalau misalkan dia menghancurkan secara mental kayak gitu ya. Intinya ya itu bisa secara mental, emosional, fisik, ataupun verbal ya, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau misalkan kalian belum menikah, ya intinya dia mungkin secara mental ya, membuat kalian itu kecewa, sakit kayak gitu ya. Ya intinya lah kalian itu sering dikhianati, disakiti hatinya, dikecewakan seperti itu oleh orang ini, dan orang ini tuh herannya waktu sama kalian itu nggak berubah-berubah dan tidak tidak mau meminta maaf ya, orang yang egois. Aduh. Intinya hubungan kamu dengan dia ini kacau ya. Ya, dan di sini aku lihat ya, The Hermit ini kartu untukmu ya. Kenapa? Karena aku lihat di sini kalau misalkan kamu masih melajang ya, masih sendiri, kamu akan sembuh ya, sembuh dari sakit hatimu dari orang ini ya. Dan
aku lihat di sini kamu sudah mulai menikmati hidupmu, sudah mulai menghargai dirimu, sudah mempercantik, memperganteng dirimu, menikmati hiduplah intinya ya. Dan kamu juga di sini akan siap untuk menerima seseorang yang baru, seseorang yang menurutmu pantas untuk mendapatkanmu ya, seseorang yang bisa menghargaimu, lebih mencintaimu. Di sini intinya kamu akan welcome sebentar lagi pada orang-orang di luar sana. Dan uh, aku lihat di sini untuk dia ya, mungkin dia orang yang uh, bukan mungkin ya, tapi kalau misalkan dia sudah memiliki pasangan, aku lihat di sini hidupnya itu hampa. Hampa banget ya. Walaupun dia itu sudah memiliki pasangan, kehidupan dia itu benar-benar membosankan. Kehidupan dia itu kayak linglung gitu ya, bingung mau ngapain kayak gitu. Walaupun dia punya pekerjaan, walaupun dia punya pasangan, walaupun mereka sudah menikah tuh kayak it's nothing feeling ke pasangannya gitu ya. Nggak ada feelingnya gitu, kayak nggak ada gairahnya, nggak ada apa ya, perasaan yang tulus, cinta kayak gitu. Intinya hambar, kosong gitu ya, hati dia itu kosong kayak gitu. Itu sih like hermit nih ya, kayak di kegelapan dia kayak nyari-nyari sesuatu gitu kan di bawah. Dan entah dia ini menyesal ya, ya mungkin dia menyesal gitu ya, dan mencari sesuatu apa yang bisa membuat dia bahagia ya. Sambil dia menyesali itu ya, sambil dia mencari-cari sesuatu yang bisa membantu dia eh, menjalani kehidupan kayak gitu. Intinya ada, kalau diandaikan itu kayak bumbu-bumbu cinta gitu. Intinya yang bisa membuat dia bahagia lah ya. Dia seperti itu. Intinya dia kayak bingung mau ngapain, sedih, menyesal, apa yang dia inginkan ternyata hilang, apa yang dia harapkan ternyata tidak tercapai, seperti itu. Jadi dia ya hampa di kegelapan gitu ya. Ya, bahkan dia hanya membawa lentera, bisa membawa satu lentera gitu ya. Oke. Ya, dan aku lihat di sini King of Sword ya. King of Sword. Eh, mungkin apa yang telah dia rasa, dia kehilangan, dia merasa hampa itu ya karena gak ada kamu di sisi dia, dia kehilangan kamu karena dia di sini mengharapkan seseorang pasangan yang berintelektual ya, yang cerdas, yang pinter, dan itu semua itu ada di kamu. Jadi apa ya namanya, karakter, bukan karakter, kriteria ya, kriteria yang dia mau adalah pasangan yang berintelektual, pasangan yang cerdas, pasangan yang apa ya, ya pinter gitu ya dalam segala hal, memiliki wawasan yang luas kayak gitu ya. Dan itu dia lihat itu adanya di kamu ya. Sedangkan kalau dia di sini sudah memiliki pasangan, dia tuh kayak kenapa pasangannya itu nggak sesuai dengan ekspektasi dia, sesuai dengan keinginan dia itu tidak sesuai dengan keinginan dia. Jadi makanya dia di sini merasa hambar, merasa kayak kebingungan, kayak nggak ada feeling gitu ya, karena nggak sesuai dengan ekspektasi dia gitu. Dan di sini dia hari ini tuh kayak memiliki dorongan gitu ya, dorongan untuk eh datang lagi ke kamu gitu ya, untuk datang lagi ke kamu, untuk menawarkan cinta dia, untuk ya dia ingin kembali ke kamu kayak gitu ya, karena dia masih ada feeling ke kamu, karena ya itu tadi dia dia berpikir bahwa kamu itu sempurna di mata dia, kamu itu cerdas banget, kamu itu pintar banget, kamulah yang selevel gitu ya dengan dia gitu. Dan dia ngerasa kalau dia ngomong sama kamu itu kayak ya apa, omongan kita tuh sefrekuensi, sejalan gitu loh ya, nggak ngebosenin karena kita itu kayak sepemahaman kayak gitu kalau antara kamu dengan dia. Makanya di sini dia beranggapan dia butuhnya itu kamu
kayak gitu ya. Karena dia uh, style pasangan yang dia inginkan adalah orang yang selevel ataupun ya intinya cerdas lah ya. Ya di sini dia mm, ingin memiliki pasangan yang cerdas dan kriteria itu adanya di kamu kayak gitu. Dan uh, kalaupun hari ini misalnya dia tidak menghubungi kamu, ya mungkin kalian LDR di sini ya, LDR, makanya dia di sini belum juga datang dengan kamu, atau mungkin dia punya suatu hambatan-hambatan lain kayak gitu. Tapi intinya dalam diri dia, dalam hati dia itu ada dorongan untuk datang ke kamu, untuk menghubungi kamu, untuk berbicara lagi dengan kamu. Intinya itu ya ada dorongan seperti itu. Untuk dia beneran action atau melakukan effort itu ya itu tergantung dari personal ya, tergantung personal ya. Mungkin kalau dia di sini sudah merendahkan egonya, ya mungkin dia akan datang hari ini ke kamu gitu ya. Karena King of Sword ya, King, King adalah orang yang sangat egois ya, orang yang sangat otoriter, orang yang apa namanya, mengekang, orang yang dominan, lebih dominan ya, mendominasi kayak gitu. Jadi ya kalau orang egois ya mau gimana ya, kita juga akan sulit untuk bisa merubah sifat egoisnya. Untuk tidak egois itu ya, aduh, susah kayak gitu ya. Jadi memang harus dari dirinya sendiri yang mau tergerak kayak gitu. Ya, dan aku lihat di sini udah ada King of Sword, ada juga The Emperor ya di sini. Jadi sebenarnya dia masih bingung harus gimana dengan situasi dia sekarang. Untuk ke kamu itu dia masih bingung dia mau gimana karena dia tahu sebenarnya hubungan antara kamu dan dia ini itu penuh dengan keegoisan ya. Uh, di antara kamu dan dia ini ingin apa ya tuh kalau misalkan ya intinya di antara kalian tuh hubungan ini ada yang mendominasi ya, jadi di satu pihak inginnya A dan satu pihaknya itu harus mengikuti si A, apapun keinginan A itu harus diikuti kayak gitu, sedangkan si B ini lebih uh, menginginkan hubungan yang seimbang kayak gitu ya, seimbang. Jadi sebenarnya permasalahannya lah ya itu-itu aja, berkutit pada itu-itu aja. Uh, dia di sini masih takut untuk datang ke kamu untuk menyatakan perasaannya, menyatakan keseriusannya di sini karena dia tahu masalahnya itu sebenarnya ya tentang itu-itulah gitu ya. Tentang eh, pembuktian kayak gitu ya, pembuktian. Mungkin kamu di sini terlalu mendominasi atau mungkin dia yang terlalu mendominasi sehingganya ingin adanya suatu kejelasan ya, kejelasan tapi yang dimintai kejelasan itu tidak mau memberikan kejelasan karena ya entah mungkin karena masalahnya selalunya ini lagi dan dia harus meyakinkan kamu untuk apa namanya, meyakinkan kamu lah intinya tentang masalah itu dan ya masalahnya itu tentang itu aja kayak gitu ya. Itu lagi sehingganya di sini mungkin dia merasa kesal, masih merasa marah gitu ya dengan kamu eh yang terlalu mengekang kayak gitu. Dan aku lihat di sini memang mungkin kamu itu di sini orang yang terlalu bergantung sama dia atau mungkin dia di sini yang bergantung sama kamu. Intinya ya kalian kondisikan aja lah ya dengan situasi kalian. Tapi aku lihat di sini sebenarnya dia tuh masih masih ada perasaan sama kamu, hanya saja dia masih udah bingung gitu ya, udah bingung gimana caranya biar kamu itu yakin sama dia gitu ya bahwa apa yang dia lakukan itu uh, sesuai dengan apa yang
selama ini dia terangkan kayak gitu. Dia jelaskan ke kamu kayak gitu. Tapi nyatanya tuh kayak kamu tetap kayak selalu menjudge gitu ya, menjudge untuk dia, ayo jujur, berkata jujur kayak gitu ya. Jadi dia kayak tertekan ya, kayak tertekan, kayak gue harus gimana lagi sih untuk menjelaskan kamu biar kamu percaya kayak gitu ya sih aku ngeliat. Nah di Emperor ini aku ngelihat itu eh, terlalu berkuasa gitu ya. Jadi sehingganya hubungan ini tuh bukannya bekerja sama untuk menselaraskan atau eh, mengimbangi, tapi justru malah inginnya dikekang kayak gitu. Ada seseorang yang mendominasi dalam hubungan ini. Kayak gitu sih ya. Jadinya ya ada dari salah satu dari kalian yang memilih untuk mundur. Ya, seperti itu deh. Ya, dan aku lihat di sini memang hubungan kalian gak seimbang ya, dan aku lihat di sini sebenarnya masalah kalian adalah tentang kecurigaan ya, kecurigaan entah dia di sini menghadirkan orang lain di hubungan kalian gitu. Dan ya masalah yang selalu diungkit adalah yaitu ya kecurigaan kalian terhadap dia yang menghadirkan orang lain, atau memang mungkin dia ini sering berulang kali ya menghadirkan orang lain di hubungan kalian, makanya kalian sering on off dan kalian makin curiga dan ya masalahnya akhirnya hanya berkutiknya pada masalah curiga ya. Eh, ya mungkin memang dia aslinya sifatnya memang suka menghadirkan orang lain atau bergonta-ganti pasangan seperti itu ya. Jadi ya itu tadi sebenarnya nggak ada hal lain seperti itu ya. Halnya ya masalahnya ya itu aja kayak gitu. Dan aku lihat di sini kamu memang sudah terlalu berekspektasi yang lebih terhadap dia ya. Ya mungkin bukan hanya pada dia, mungkin pada orang yang memang kamu anggap udah klik gitu ya dengan kamu. Jadi ya kamu pengennya ya udah kita serius aja, orang aku udah klik sama kamu gitu ya. Karena hmm, ya mau gimana lagi ya gitu. Aku maunya sama kamu, tapi ketika aku berekspektasi jauh ke kamu, ternyata kamu mengecewakan aku kayak gitu kan. Dia menghadirkan orang ketiga, dia benar menghadirkan orang ketiga. Ya intinya itu mungkin kebiasaan dia ya, kebiasaan dia yang selalu menghadirkan orang ketiga dan kamu selalu curiga kayak gitu ya. Ya bisa dibilang kamu wajar kalau itu sebuah kecemburuan ya, tapi eh, ya mau gimana ya? Karena memang realnya seperti itu aku lihat. Memang dia sering mendatangkan orang ketiga di dalam hubungan kalian. Kemudian yaitu tadi salahnya dari kamu adalah kamu terlalu memberikan hatimu pada dia, kamu terlalu cepat ya berekspektasi untuk apa hubungan yang serius terhadap dia, sedangkan aku lihat dia di sini tuh pengennya pelan-pelan ya. Dia di sini memang sedang mencari orang yang sesuai untuk dia jadikan pendamping hidup, tapi dia tidak mau terburu-buru gitu sebenarnya orangnya. Tapi kamu di sini orang yang cukup tergesa-gesa gitu ya. Jadi kalau kamu merasa udah klik sama dia, udah aku serius sama kamu, kamu harus harus jadi milik aku kayak gitu, dan ya kamu udah berekspektasi lebih ke dia gitu. Kamu sudah menaruh hati ke dia. Makanya di sini kamu terlihat bahwa kamu lah yang sangat-sangat tersakiti. Seperti itu. Nah, jadi pesannya ya untuk kamu di sini lebih ke kayak nanti kalau misalkan kamu bertemu dengan orang lain lagi gitu ya, sebaiknya ya jangan terlalu menaruh hati tergesa-gesa pada dia gitu. Kenali dulu satu sama lain, dia orangnya seperti apa, sifatnya seperti apa, kebiasaannya, ya, kemudian keluarganya seperti apa, ya kenali perlahan-lahan, jangan langsung menaruh hati, jangan terlalu menaruh ekspektasi kepada dia, karena dia pun manusia gitu ya. Tempatnya tempatnya salah, tempatnya pengkhianatan, ya itu ada di manusia.
Oke, seperti itu ya. Memang kamu karena kamu terlalu berekspektasi terhadap dia seperti itu ya. Tapi temperance ini juga memberikan kamu saran ya. Bagus, aku suka temperance ini ya. Kata temperance ini. Hmm, karena ya itu tadi adalah apa pesan bijaknya ya. Jangan terlalu terburu-buru agar kamu tidak sakit hati ya. Karena kamu di sini terlihatnya itu memang kamu orang yang terlalu terburu-buru menaruh hati pada seseorang ketika kamu sudah menjalin suatu hubungan. Ya, mungkin sebenarnya dia ini juga dari awal pertemuan kalian itu sebenarnya udah punya feeling. Hanya saja dia ini tuh masih cari-cari mana yang terbaik, masih pilih-pilih gitu ya untuk dia jadikan pasangan. Makanya di sini dia tuh sering bergonta-ganti pasangan ya. Karena ya memang lagi proses pencarian seperti itu. Makanya terlihat di sini bahwa dia itu player banget ya, atau memang ya memang sifatnya memang player, I don't know, intinya itu ya. Tapi kalau dari pertama kali dia ketemu sebenarnya dia juga udah menaruh hati sama kamu. Hanya saja orangnya kalau aku lihat sih di sini karena egois ya, egois jadi dia tidak mau mengakui perasaannya itu lebih awal kayak gitu ya. Jadi dia mau meyakinkan diri dia dulu, akhirnya ya inilah kejadiannya. Dia terlambat menyadari perasaan dia seperti itu. Ya, dan aku lihat di sini ya, eh salah satu yang membuat kalian itu tidak bisa bersama atau menjalin suatu koneksi ataupun hubungan karena dipengaruhi oleh finansial ya. Mungkin finansial dia di sini belum stabil ya, belum 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 apa ya, belum mapan seperti itu. Intinya finansial dia itu masih goyah lah ya, masih drop gitu. Makanya hubungan ini tuh gampang apa hancur ya, gampang retak ya. Hubungan ini jadi sulit untuk dipertahankan ya. Makanya itu untuk sekarang aku rasa ya itu karena dia masih memiliki ego yang cukup besar ya, ego yang cukup besar, terus dia belum bisa mencari solusi yang terbaik dari hubungan ini, kemudian secara finansial juga dia belum mapan. Jadi aku rasa belum sih untuk dia segera datang ke kamu itu kayaknya masih kecil. Kalaupun dia bisa datang, berarti dia sudah ada keberanian gitu ya, keberanian untuk datang ke kamu dan dia sudah mulai menurunkan egonya, ya, sudah bisa menurunkan egonya dan memang udah nggak tahan lagi gitu ya ketemu sama kamu. Tapi kalau kamu sekarang gitu eh, berhubungan kembali dengan dia, aku rasa hubungan itu tidak akan apa ya, tidak akan berlangsung lama. Kenapa ya? Karena itu tadi secara finansial dia belum mapan ya. Kemudian dia masih memiliki ego dan aku rasa di sini kamu masih memiliki kecurigaan ke dia. Ya, secara mental juga pun dia insecure sama kamu, insecure. Kemudian ya kamu kan orangnya cerdas ya, kamu orang yang cerdas ya, mungkin kamu akan lebih lagi mengulik-ngulik dia dan ya ego di sini masih bermain seperti itu. Jadi masih rapuh lah ya kalau misalnya kalian berhubungan lagi dengan dia gitu ya. Oke, aku rasa cukup itu ya, cukup apa namanya pembacaan ini. Oh, aku ada ini deh. Aku ada kartu oracle yang uh, bukan menunjukkan ya, tapi kira-kira ini apa sih yang ingin dia ucapkan kepada kamu. Ini aku ada the hidden truth oracle ya. Jadi kira-kira sebenarnya di dalam hati dia apa sih yang dia ingin ungkapkan ke kamu ya. Oke.
Oh, wow, it's so many. Finding out the truth crushed me. Ya, jadi apa yang ingin dia katakan kepadamu itu adalah kebenaran yang sudah dia ungkapkan ataupun yang terungkap sekarang itu justru malah menghancurkan dia, gitu ya. Then I hope that you can forgive me one day. Aku berharap kamu akan bisa memaafkan dia suatu hari nanti ya. Dan I want to tell you how I feel. Aku ingin mengungkapkan perasaanku sama kamu yang sejujurnya. I know I was a distraction from your pain. Ya, jadi aku yang mendistract ya, yang membuat ya rasa sakit dari hatimu itu ya dia gitu ya. Intinya yang membuat kamu sakit hati itu ternyata dia kayak gitu ya. Dia tahu itu, dia tahu bahwa dialah yang membuatmu merasa sakit hati itu. Ya, dia tahu itu. Dan I know that I crossed the line with you. Dan dia tahu bahwa uh, dia telah melewati batas gitu ya. Dia telah banyak menyakiti kamu di sini. Dia tahu dia kurang ajar gitu ya. Kurang ajar sama kamu, dia mempermainkan perasaanmu, dia mengkhianati kamu, dia tahu itu. Makanya di sini dia berharap kamu mau memaafkan dia suatu saat nanti. Dan ya dia ingin mengungkapkan perasaan dia. You don't know how hard it was to let go. Oke. Jadi dia merasa bahwa dia tuh kayak sebenarnya berat gitu ya, berat untuk bisa lepas dari kamu. Maksudnya gini, ketika dia pergi dari kamu itu rasanya berat banget kayak gitu. Kamu nggak tahu kan itu gitu. Kamu nggak tahu kan betapa beratnya aku meninggalkan kamu kayak gitu. Itu sangat berat bagi dia. Ya, jadi itu ya yang ingin dia sampaikan ke kamu. Mudah-mudahan ya, kalau kamu memang mengharapkan dia akan ada jalan di antara kalian berdua, ya. Jalannya seperti apa ya mudah-mudahan Tuhan akan membantu kalian. Tapi kalau misalkan dia memang bukan takdirmu ya udah aku yakin apapun yang Tuhan berikan untukmu itu yang terbaik kok untukmu ya. Jadi nggak usah kalian tunggu-tunggu ini orang karena egonya sangat tinggi sekali. Aku juga bingung kenapa dia seperti itu ya. Oke, untuk zodiak yang terpaut dalam pembacaan ini tuh ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Dan energi paling kuat di sini ada Virgo, Taurus, dan Sagittarius ya. Ya, ini bisa jadi energi zodiak dari kamu ataupun dari dia. Oke, segitu aja yang bisa aku bacakan untuk kalian. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian. Tapi kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Intinya orang ini ya masih kok punya passion ke kamu dan ya masih berkeinginan untuk comeback ya back ke kamu dan ingin ya meminta maaf dan dia harap kamu bisa memaafkan dia. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.